Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebab yang menjadikan ilmu kita kurang berkah, yakni kurang ikhlasnya kita, atau tidak ikhlasnya kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Niat kita masih bengkok. Niat kita belum baik dan belum benar. Oleh karena itu ketika kita hadir di majelis, senantiasa perbaiki, obati hati kita untuk meluruskan kembali niatan menuntut ilmu. Pelajari kembali apa yang telah diajarkan oleh para ulama daripada niatan-niatan menuntut ilmu. Dan yang paling pertama, niatan di dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahalah, mengangkat kebodohan, mengangkat kebodohan. Karena jemaah sekalian, semakin kita belajar itu sejatinya menyebabkan kita semakin sadar bahwa kita ini bodoh, Ternyata masih banyak sekali ilmu agama yang belum kita pelajari. Yang sudah kita pelajari saja gampang lupa, gampang lupa dan kita tidak ingat lagi. Apalagi yang belum kita pelajari. Menunjukkan bahwa ternyata kita ini sangatlah bodoh. Dilahirkan di dalam kondisi jahalah, dalam kondisi kebodohan. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan tersebut. Untuk mengangkat kebodohan tersebut agar kita bisa benar di dalam ibadah. Maka keikhlasan inilah yang harus dijaga. Mengangkat kebodohan, menuntut ilmu untuk menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah, menuntut ilmu untuk mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Itu adalah niatan-niatan yang mulia di dalam menuntut ilmu syar'i. Disebutkan di dalam Sahihain dari hadisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi jangan sampai kemudian kita hadir di tempat ini setengah jam, 1 jam, kemudian kita tidak meluruskan niatan kita di dalam menuntut ilmu syar'i, karena akan sia-sia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena setiap orang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ketika niatan menuntut ilmunya mulia, benar, maka itu adalah salah satu sebab untuk bisa mendatangkan keberkahan ilmu. Lagi-lagi berkah ilmu inilah yang harus kita kejar. Bukan kita berbicara sudah berapa ustadz kita datangi, sudah berapa kitab yang kita pelajari, Karena kitab-kitab ulama kan banyak. Nanti insyaallah sama Ustadz Utsman itu silsilah, misalkan belajar akidah, belajar tauhid, setelah usulul tsalatsa belajar qawaidul arba'. Sekarang sudah qawaidul arba' kan? Setelah qawaidul arba' masuk ke kitab-kitab yang lainnya, misal Kasyfus Syubhat, Lum'atul I'tiqad dan sebagainya. Tapi kita ternyata tidak hanya berbicara soal berapa kitab yang sudah kita habiskan, tetapi ketika kita menyelesaikan satu tema pembahasan, ketika kita selesai menyelesaikan satu kitab daripada kitab-kitab pelajaran yang kita pelajari, yang kita harapkan adalah keberkahannya. Ya Allah, berkahilah kami di dalam ilmu ini. Dengan keberkahan ilmu tersebut mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." Tidak ada yang paling berusaha aku obati di dalam diriku yang lebih berat daripada memperbaiki dan mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu 'alaihi. Karena niat atau hati itu senantiasa berbolak-balik. Niat itu terkadang berbolak-balik. Kadang kita sudah hadir di majelis, awal keluar rumah bagus, tapi ketika hadir di majelis berubah niatnya. Demikian pula di dalam ibadah-ibadah lainnya.
hati kita ini terbolak-balik, menyebabkan niatannya pun sering terbolak-balik. Oleh karena itu jangan sampai kita terlupa daripada memanjatkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, agar niatan kita, agar hati kita senantiasa ikhlas di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu. Ini sebab pertama yang menjadikan ilmu tersebut tidak berkah, yakni hilangnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu.